آله لعلكم تفلحون فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selaku khatib pada kesempatan siang hari ini mengajak kepada jamaah sekalian dan juga kepada diri khatib sendiri untuk bersama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya setiap hari Jumat sudah selalu kita dengar definisi takwa, yakni imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi, menjalankan seluruh yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tentu kita memang harus meningkatkan ketakwaan kita, karena dengan ketakwaan ini Allah akan menurunkan keberkahan kepada kita semua, baik dari langit dan bumi. Dengan ketakwaan ini Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam bencana, sebagaimana yang difirmankan di dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan apa yang telah diucapkan Allah, dan mereka akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Sungguh Allah tidak akan mencelakakan suatu negeri jikalau penduduknya semua berbuat saleh, beramal saleh. Hadirin rahimakumullah, jika orang-orang yang bertakwa akan dijaga oleh Allah, orang-orang yang bertakwa akan diturunkan keberkahan, dan Allah tidak akan mengazab suatu negeri apabila penduduknya seluruhnya bertakwa kepada Allah. Maka seharusnya kita berkaca, seharusnya kita bermuhasabah, merenung, berintrospeksi. Jika baru saja kita dikejutkan kepada suatu kejadian, yakni gempa di Cianjur yang terasa juga hingga Jakarta Raya ini, maka seharusnya kita bermuhasabah. Apa kita sudah menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Karena sesungguhnya bencana itu terjadi, musibah itu terjadi, bisa menjadi suatu ujian. Kalau bencana itu menimpa orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka itu menjadi suatu ujian untuk meningkatkan derajat keimanan mereka, untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dengan mengatakan beriman mereka tidak akan diuji? Sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka sampai terbukti siapakah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan siapakah orang-orang yang mendustakan Allah. Jadi ujian bencana ini bisa menjadi suatu ujian jika hal itu menimpa kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang mana jika mereka bersabar, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 155 hingga 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh kami akan menguji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, rasa kekurangan harta dan kekurangan jiwa yang ditinggalkan mati oleh orang-orang yang tercinta, dan juga kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat, mendapatkan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bencana atau apapun itu yang terjadi yang tidak menyenangkan bagi seorang manusia bisa juga sebagai teguran, bisa juga sebagai suatu peringatan bagi seorang yang beriman tetapi sering melanggar larangan-larangan Allah, bagi seorang yang beriman tetapi sering meninggalkan perintah-perintah Allah, bagi seorang yang beriman sering bermaksiat, mendurhakai Allah, mendurhakai kedua orang tua, berzina, berjudi ataupun apapun itu. Ini merupakan suatu teguran bahwa sehebat apapun manusia, seberkuasa apapun manusia, sebanyak apapun harta benda yang dimilikinya, namun jika Allah sudah berkehendak, niscaya mereka tidak akan mampu mengendalikan muka bumi ini. Mereka tidak mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Mereka tunduk pada kekuasaan Allah. Diharapkan dengan teguran, dengan peringatan dari Allah itu, mereka menjadi orang yang kembali kepada Allah. Mereka menjadi orang yang mengingat Allah. Yang tadinya mereka melanggar larangan Allah, bermaksiat, menjadi orang-orang yang mulai meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan maksiat mereka. Kemudian mereka menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah. Mereka melaksanakan sholat, mereka bersedekah, mereka membaca dan mengkaji Al-Quran, dan mereka memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang mereka pernah lakukan. Bencana atau apapun itu yang menimpa kita juga bisa berfungsi sebagai azab, sebagai suatu siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang kafir, menolak agama Allah, menolak kebenaran dari Allah, menolak Al-Quran, menolak apapun itu yang diatur hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musibah itu berfungsi sebagai azab, sebagai suatu siksaan, balasan bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari kebenaran yang telah diwahyukan Allah dan telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sifat ingkar manusia ini lahir karena suatu kesombongan. Kesombongan ini lahir karena beberapa hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "La yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi atau sekecil atom. Lalu ada sahabat bersabda, bertanya kepada Rasulullah, "Inna rajulan yuhibbu thawba hasanan wa na'la hasanan." Qala Rasulullah
Innallahal jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang suka memakai pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang indah, sandal atau sepatu yang bagus." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai pada keindahan. Yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan suka merendahkan manusia." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan kejadian gempa yang terjadi pada hari Senin kemarin itu sebetulnya mengingatkan kepada kita, apakah ini termasuk ujian? Kalau kita memang merasa orang yang beriman, bertakwa, berusaha meninggalkan berbagai macam dosa-dosa besar, berusaha untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah dan selalu mematuhi perintah-perintah Allah, maka ini ujian. Dan insya Allah jika kita bersabar, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Namun kalau kita orang-orang yang suka melanggar larangan Allah, maka ini suatu teguran, suatu peringatan agar kita kembali menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan jikalau orang-orang yang ingkar, tidak mau mengakui kebenaran hukum-hukum Allah, agama Allah, itu merupakan suatu siksaan, suatu azab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya juga kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah dengan apapun itu ujian yang kita rasakan, karena memang ada nikmat-nikmat Allah yang betul-betul manusia banyak sekali melalaikannya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada kedua kenikmatan yang manusia banyak tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semoga kita dapat memanfaatkan berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita di jalan yang Allah ridhai, dan kita berusaha untuk menghindari berbagai macam hal yang mengundang kemurkaan Allah. Sejak sekarang marilah kita mulai mempelajari apa itu yang termasuk dalam dosa-dosa besar, apa itu yang termasuk dalam dosa-dosa kecil. Dan banyak orang yang salah paham, dianggapnya dosa-dosa kecil itu dapat diampuni dengan beristighfar. Memang betul, dosa-dosa kecil dapat diampuni dengan beristighfar. Bahkan ketika seseorang berwudu dengan wudu yang benar, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang dibasuh dengan air wudu itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa, dosa kecil kalau terus diulang-ulang, maka lama-kelamaan dia akan menjadi dosa besar karena banyaknya. Namun dosa besar, jika kita bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang yang terjebak ke dalam melanggar larangan-larangan Allah karena tidak mempelajari hal-hal yang dimaksud dalam dosa-dosa besar, hal-hal yang dapat mengundang kemurkaan Allah, hal-hal yang dapat mengundang azab Allah. Maka dari sekarang kita harus mulai mempelajarinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim